Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairunisa dengan NIM 20136054 dari Program Studi Geografi Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Geografi Mitigasi Bencana yang diampu oleh Bapak Dedi Hermon. Dan saya akan membahas mengenai model spasial mitigasi. Bencana yang akan dibahas yaitu bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi ini adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan. Bentuk-bentuk dari bencana hidrometeorologi ini berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Nah, ini merupakan foto yang saya peroleh dari internet, dokumentasi banjir yang terjadi di Indonesia. Definisi banjir. Banjir adalah peristiwa tergenangnya daratan yang biasanya kering oleh air yang berasal dari sumber-sumber air di sekitar daratan. Definisi lain mengatakan bahwa banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan air ini dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, kadangkala banjir ini dapat datang secara tiba-tiba akibat dari angin badai ataupun bocornya tanggul yang biasa disebut dengan banjir bandang. Untuk parameter banjir, yang pertama ada curah hujan. Tingginya curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh dari permukaan tanah selama periode tertentu, yang diukur dengan satuan tinggi milimeter di atas permukaan horizontal. Semakin tingginya intensitas curah hujan pada suatu daerah itu, maka daerah tersebut akan berpotensi terjadinya banjir. Serta sebaliknya, daerah yang intensitas curah hujannya rendah, maka potensi untuk terjadinya banjir juga akan rendah. Ada suatu contoh. Di daerah A dan daerah B mendapatkan curah hujan yang sama. Namun di daerah A tidak terjadi banjir, tetapi di daerah B terjadi banjir. Ini menandakan curah hujan bukan satu-satunya faktor penyebab banjir, yang adanya faktor-faktor lain, yaitu ada elevasi. Elevasi adalah potensi ketinggian suatu objek dari suatu titik tertentu. Semakin rendah suatu tempat, maka akan semakin berpotensi untuk banjir, dan sebaliknya. Semakin tinggi suatu tempat, maka potensi untuk banjir itu semakin rendah. Selanjutnya ada jenis tanah dan tekstur tanah. Jenis tanah atau tekstur tanah. Ada tekstur tanah yang mudah untuk menyerap air, dan juga ada tekstur tanah yang susah atau sukar untuk menyerap air. Contoh sederhananya yaitu untuk tanah yang mudah menyerap air, yaitu tanah yang berpasir. Dan contoh untuk tanah yang sukar atau sulit untuk menyerap air adalah tanah liat. Parameter selanjutnya ada kemiringan atau topografi. Adalah kenampakan permukaan bumi yang memiliki perbedaan tinggi antara suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Salah satu faktor penentu terjadinya banjir yaitu dilihat dari tingkat kemiringan lereng suatu wilayah yang terdampak banjir. Daerah yang datar akan lebih cenderung untuk banjir dibandingkan dengan daerah yang memiliki kemiringan lereng yang tinggi. Daerah yang lerengnya tinggi, otomatis air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, sedangkan daerah yang datar ini, air akan tinggal di tempat tersebut. Parameter selanjutnya yaitu jarak suatu lokasi terhadap aliran sungai. Daerah yang lebih dekat dengan sungai, ketika sungai meluap, maka akan semakin mudah terkena banjir ketimbang daerah yang letaknya jauh dari sungai. Parameter lain ada penggunaan lahan. Ini merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas manusia terhadap berbagai fisik yang terdapat di permukaan bumi. Penggunaan lahan akan mempengaruhi kerawanan banjir pada suatu daerah. Penggunaan lahan Penggunaan lahan akan berperan pada besarnya air limpasan hasil dari hujan yang telah melebihi laju infiltrasi.
lahan yang banyak ditanami oleh vegetasi, maka air hujan akan banyak diinfiltrasi dan lebih banyak waktu yang ditempuh oleh limpasan untuk sampai ke sungai, hingga kecil kemungkinan terjadinya banjir pada daerah yang tidak ditanami vegetasi. Berikut ini merupakan peta kawasan rawan banjir yang saya peroleh dari internet, yang mana peta ini merupakan Berikut ini merupakan peta kawasan rawan banjir di Provinsi DKI Jakarta, yang mana peta ini saya peroleh dari internet. Dapat kita lihat pada legenda, yang biru-biru ini merupakan sungai. Daerah yang berwarna merah ini merupakan daerah yang tingkat kerawanan banjirnya itu tinggi. Dan yang berwarna oranye ini daerah yang tingkat kerawanan banjirnya sedang. Daerah yang warna kuning adalah daerah yang tingkat kerawanan banjirnya rendah, dan daerah-daerah yang berwarna hijau ini merupakan daerah yang tingkat kerawanan banjirnya itu sangat rendah sekali. Dapat kita lihat pada bagian sini, daerah dengan tingkat kerawanan banjir yang tinggi terdapat di sekitaran sungai. Ini membuktikan bahwa jarak suatu daerah terhadap aliran sungai juga berpengaruh terhadap potensi terjadinya banjir di daerah tersebut. Terakhir ada upaya penanggulangan banjir. Yang pertama ada penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Yang kedua ada menjaga lingkungan sekitar. Yang ketiga menghindari membuat rumah di pinggiran sungai. Yang keempat ada melaksanakan program terbang pilih dan juga melaksanakan reboisasi. Yang kelima adalah buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir rajin membersihkan saluran sungai. Berikut ada sebuah jurnal yang saya peroleh dari internet yang berjudul Pemodelan Spasial Bahaya dan Kerentanan Bencana Banjir di Wilayah Timur Kabupaten Cirebon, yang ditulis oleh Mary Agung Widiawati dan Muhammad Dede. Kita lihat pada bagian bawah. Sini merupakan peta limpasan permukaan, peta curah hujan, ada peta laju infiltrasi, ada peta kemiringan lereng, ada jarak terhadap aliran sungai, dan peta elevasi lahan. Dalam pembahasan jurnal ini menggunakan analisis overlay yang mana akan menghasilkan sebuah peta bahaya bencana banjir di wilayah timur Kabupaten Cirebon. Di sini terdapat 5 klasifikasi tingkat bahaya banjir di wilayah timur Kabupaten Cirebon. Ada klasifikasi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.